Ya, Rapi Film mengeluarkan film pertamanya di tahun 2023 dengan bergenre horor berjudul Waktu Maghrib. Waktu Maghrib digarap oleh Siddhartha Tata. Film Waktu Maghrib menjadi gabungan para pemain muda dan dewasa. Para bintang yang mengisi jajaran pemeran di film ini adalah Andri Masadi, Ali Fikri, Bima Sena, Nafisa Patiarani, Aulia Sarah, Tasya Namya, Muhammad Abebasin, dan masih ada yang lainnya. Ya, berlatar di sebuah desa di daerah Jawa Tengah pada tahun 2002. Nah, di sana terdapat anjuran bagi orang-orang agar tidak keluar pada waktu maghrib. Namun ada dua anak nakal bernama Saman dan Adi melanggar hal tersebut dan menjadi awal dari malapetaka bagi desa. Kejadiannya tepat pada waktu maghrib. Ceritanya mereka berdua berpergian tapi tidak menghiraukan azan, pepatah orang tua, dan juga tidak mendahulukan sholat terlebih dahulu. Nah, setelah itulah awal mula kengerian dan teror makhluk gaib di desa tersebut muncul. Maman, gak lucu, Man. Luwih becik kanggo kowe. Akhirnya gua dapet juga film horor yang puas dan bener-bener serem banget di tahun ini. Alur cerita dalam film horor Waktu Maghrib ini sangat ringan untuk diikuti. Tapi meskipun ringan, tapi jangan dianggap sepele, guys. Pemilihan latar tahun 2002 juga dapat dibilang jenius. Tanpa banyaknya distraksi teknologi, membuat teror di sebuah desa ini terasa maksimal. Ya, penerangan di rumah-rumah warga yang minim akan menjadi sasaran empuk untuk menakuti para penonton. Alur yang begitu cepat membuat cerita tak hanya berfokus pada satu karakter. Bahkan teror terus berpindah antar anak di film ini, sehingga seluruh desa tereksplorasi dengan rata. Jadi kita seakan dibawa keliling desa dari mulai sekolah, warung pedesaan, masjid, dan rumah-rumah warga lengkap. Film ini punya plot twist yang kuat, karena alur cerita ini akan membawa kita pada teka-teki apa yang terjadi yang menimpa desa tersebut. Makanya kita harus tetap menonton dengan seksama supaya enggak bingung dengan cerita yang disampaikan. Ya, namanya juga film setan. Sentuhan horor dalam cerita Waktu Maghrib ini sangat kuat sekali. Sosok hantu yang menakuti warga desa tidak muncul di semua orang, hanya orang-orang tertentu. Hal ini yang membuat sosok ini menjadi terus misterius bahkan hingga akhir film. Film horor terasa kurang lengkap tanpa adanya jump scare. Nah, di sini ada beberapa adegan jump scare yang bikin kita teriak dan ketakutan saat menonton film ini. Waktu Maghrib menonjolkan hal tersebut, juga memanfaatkan angle pengambilan gambar yang dinamis. Teror yang akan membuat senam jantung terjadi di bagian yang tak terduga. Nah, jika kalian mengira siang hari adalah waktu aman dalam film horor, kalian salah. Enggak cuma itu saja, ditambah latar belakang tempat di era 2000-an di mana banyak spot atau hal yang dapat menakuti kalian. Lalu scoring tak hanya terjadi pada jump scare saja, tapi beberapa adegan menegangkan juga dipertebal musiknya, sehingga film ini terus meningkatkan adrenalin kita. Ya, ini merupakan debut pertama film bagi sutradara Siddhartha Tata. Walau debut pertamanya, tapi dia berhasil menunjukkan film yang outstanding. Dibintangi oleh beberapa artis ternama tanah air dan beberapa aktor cilik. Akting para pemain tidak perlu diragukan lagi. Ya, setiap aktor berhasil menyatu dengan karakter yang dimainkan, sehingga kita nggak akan merasa cringe saat waktu menonton. Pujian ini juga datang untuk aktor cilik yang baru merintis karir dalam film. Akting mereka luar biasa, membuat kita jadi kagum. Ya, gua mengajak kalian untuk menonton film Waktu Maghrib. Seru gak karuan, serem parah, pokoknya bikin jantung deg-degan. Bagi pecinta film horor, kalian wajib menyaksikan film satu ini. Kan putus di situ, Taman. Dan berikut review film yang berjudul Waktu Maghrib. Ayo gaskeun, sudah tayang di seluruh bioskop Indonesia. Pesan tiketnya dan saksikan di bioskop kesayangan kalian. Dukung juga channel ini dengan kasih like bila kalian suka, lalu subscribe dan aktifin notifikasinya. Oke Universe, thanks for watching and see you next video. Bye-bye. Goro-goro kowe anakku kesurupan. Arep terkutuk.